Dengan wilayah laut yang mencapai hingga 64,97% dari total wilayahnya, potensi hasil laut Indonesia memang luar biasa besar. Segala macam hasil laut memang diketahui telah lama menghidupi masyarakat, bahkan limbahnya pun mampu dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Limbah cangkang kerang ini contohnya, yang dengan sentuhan kreativitas mampu disulap menjadi sebuah produk kreatif dengan nilai ekonomis. Aneka macam kerajinan dari limbah cangkang kerang memang telah lama menjadi identitas masyarakat pesisir, seperti lampu dari cangkang kerang ini misalnya, yang saat ini tengah diminati masyarakat sebagai hiasan rumah. Usaha kerajinan olahan limbah cangkang kulit kerang ini sendiri telah dirintis sejak tahun 2009. Hingga saat ini, produk-produk hasil olahan limbah cangkang kerang ini telah dikenal di pasar nasional bahkan hingga internasional. Dari tahun 2009 sampai sekarang kita mainnya di kerang. Kerangnya itu jadi untuk membuat lampu, dan medianya itu kita bisa fiber ataupun kayu. Jadi kalau misalnya untuk lampu itu kita pakai kerang darah, dan kerang darahnya itu kita dapat awalnya dari rumah makan seafood. Dari yang kotor sampai yang bersih kita cuci, terus gitu kita tempel di fiber. Dengan kecermatan melihat potensi wilayah, usaha ini sendiri kini telah mampu menghidupi 4 karyawannya. Tak hanya itu, warga yang tinggal di sekitar tempat usaha ini berdiri pun turut merasakan dampaknya. Tahap pembuatan lampu dari limbah cangkang kerang ini sebenarnya cukup sederhana. Secara garis besar ada 3 tahap dalam pembuatan kerajinan unik yang satu ini, antara lain pencucian, pencetakan, dan penempelan. Bahan yang diperlukan adalah yang pertama untuk keselamatan kita, masker, kemudian bahan lain, gunting, kemudian ada kuas. Nah, untuk bahan kimianya kita pakai yang namanya adalah katalis. Katalis ini adalah bahan untuk pengering. Kemudian ada resin. Nah, ini cairan khususnya untuk bahan fiber. Kemudian ada mirror glass atau biasa disebut dengan wax. Kalau jenisnya berbeda-beda, namun kita pakainya seperti ini. Ini adalah untuk supaya nanti tidak lengket kepada cetakannya, kepada moldingnya. Kemudian ada bahan selanjutnya adalah matte. Jadi ini semacam serabut. Kemudian ada cetakannya, semacam ini. Kemudian diperlukan juga mangkok untuk mengaduk. Oke, kita langsung aja praktek membuat fiber. Bahan yang pertama adalah kita ambil resin, kemudian kita tuang ke mangkok secukupnya aja. Kemudian kita tuang ini katalis buat pengeras. Sudah. Kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil cetakan. Kita olesi dengan mirror glass. Kita oles sampai rata. Kemudian kalau sudah rata yang satu, kita ambil yang satunya lagi. Prosesnya sama. Kita oles-oles. Oke, siap. Jangan lupa kalau kita menggunakan serabut ini, kita harus memakai masker. Ini soalnya serabutnya itu bisa masuk ke paru-paru. Kemudian kita ambil serabutnya, kemudian ditaruh di cetakan, di moldingnya. Ini sampai ketutup semua.
dirapiin dulu. Sip. Terus yang satunya lagi. Kita ratain lagi pinggirannya. Seperti ini. Oke, kemudian kita ambil adonan yang tadi. Adonan yang tadi kita aduk seperti ini. Nah, kalau sudah rata warnanya agak kecoklatan seperti ini. Kemudian ambil koas, kita oles di sini. Oke, satu sudah selesai. Kemudian satu lagi. Ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Nah, kita kemudian gabungin antara satu sama yang satunya lagi. Gabung. Nah, kita rapiin dalamnya. Sambungannya kita rapiin. Setelah ini kita tinggal dijemur. Oke, setelah kita jemur kurang lebih 20 menit, kita akan buka hasilnya seperti apa. Nah, untuk hasilnya kalau sudah kering seperti ini. Nah, kemudian kita buka lagi. Nah, hasilnya seperti ini, bulat seperti bola. Oke, setelah fiber jadi tadi, kita sekarang adalah proses penempelan kerang kepada bahan fiber tadi. Untuk bahan dan alat yang diperlukan adalah satu, ada glue gun, kemudian ada lem isi glue gunnya, kemudian ada kerang darah yang sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita nempel di fibernya. Nah, kita panasin dulu lemnya. Kalau sudah panas, kemudian masukkan lemnya. Langsung tempel seperti ini. Kemudian kita ambil kerang. Tempel. Kita lem lagi. Nah, ambil lagi satu kerang, tempel, kemudian kasih lem lagi, ambil lagi kerangnya. Ini sudah jadi seperti bunga mawar seperti ini. Setelah hampir semua bagian tertutup, nah ini masih kelihatan ada kosong-kosong di sebagian. Kemudian kita isi lagi pakai kerang sampai semua bagian tertutup, nggak ada celah-celah seperti ini lagi. Kemudian kita lem lagi. Seperti ini, kita tutup semua sampai nggak ada celah-celah yang seperti ini. Nah, inilah hasil jadi dari penempelan kerang di bahan fiber tadi. Hasilnya seperti ini. Untuk proses selanjutnya adalah kita memasang bohlam sama tatakannya seperti ini. Nah, kemudian di bawah ada bolongan seperti ini. Kemudian kita masukkan bohlam tadi ke sini. Seperti inilah hasilnya hiasan lampu kerang dari bahan fiber. Oke, kita langsung tes, masukin. Kemudian setelah dicolok ke arus listrik, di sini ada tombol on off-nya. Kemudian kita tekan.
Dan inilah hiasan lampu unik dan menarik yang terbuat dari limbah cangkang kerang. Harga untuk hiasan lampu kerang ini cukup bervariasi. Mulai dari Rp300.000 hingga Rp3 juta. Tergantung besar kecilnya ukuran hiasan lampu dan kerumitan dalam proses pembuatannya. Omset kita itu dalam sebulan itu sekitar 50 sampai 100 juta. Lampu hias dari limbah cangkang kerang ini juga tak pernah absen dalam setiap pameran kerajinan. Peminatnya cukup lumayan dan bervariasi, mulai dari hotel hingga instansi pemerintah. Cara pemasaran lewat pameran dan mulut ke mulut memang dirasa ampuh untuk mendongkrak popularitas lampu hias dari cangkang kulit kerang ini. Bahkan beberapa waktu lalu, kerajinan unik hasil dari olahan limbah cangkang kerang ini berhasil menyentuh pasar internasional. Kalau misalnya untuk go internasional sendiri itu kita sudah ke Polandia, terus udah gitu ke Afrika Selatan, Amerika, terus negara Inggris, sampai Ukraina Selatan. Dalam memulai usaha memang diperlukan ketekunan dan keuletan. Semangat pantang menyerah dan berani mencoba juga menjadi hal wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin memulai usaha. Cermat dalam menggali potensi wilayah memang berdampak positif bagi sebagian masyarakat. Hanya dengan modal yang tidak seberapa, limbah-limbah yang bagi sebagian orang dipandang sebelah mata mampu disulap menjadi sebuah produk kreatif yang bernilai ekonomis. Kreativitas menjadi kunci untuk bisa terus berinovasi dan menghasilkan produk-produk unik yang mempunyai nilai jual tinggi. Kalau untuk kita sendiri itu ya cuma doa dan ikhtiar aja sih Mas. Terus udah gitu jangan patah semangat, terus tetap semangat aja.